lo harus coba cari tahu tentang Jakarta Move In. Kenapa? Seru banget lagi gitu karena Di Indonesia tuh musikal sesuatu ya. Baru sekali ini nemuin pemain musikal tapi dokter. Ini aku yang mau, aku yang milih, jadi aku yang harus tanggung jawab. gua nggak dulu deh. Kalau secinta itu pasti akan cari cara untuk terus ngelakuin sih. Ini jawaban Tuhan Iya, sih. iya, iya. Selamat datang di Angkor. Hari ini kita kedatangan Nada, Halo. Nuya, Hai. dan Ale. Bilangnya Ale ya, tapi namanya Alia. Dipanggilnya Ale. Mereka ini dari komunitas Jakarta Move. Move. Keren. Hari ini gue ditemeninnya sama Bima, bukan Iya, sama Tanta. betul. Karena Tantanya lagi nyeleweng. Lagi nyeleweng dia, jadi understudy-nya turun. Ya, Understudy-nya understudy turun. dulu. Aku mau nanya ke Nuya kali ya. Nuya tuh sebetulnya di Jakarta Move In tuh sebagai apa sih? Sebagai apa ya? Singer, songwriter, scientist. Scientist. No, Scientist. are you Rocket science. the co-owner sih gue, founder of it? Founder sama Faras. Jadi ya mungkin co-founder ya. Biasanya kalau diproduksi jadi produser sama director. I see, oke. Gimana tuh ceritanya bisa ketemu sama Faras dan terus memutuskan untuk gue mau bikin Jakarta Move In gitu. Ceritanya nggak sengaja sih sebenarnya dari SMA. Dulu tuh awal aku suka bikin film pendek. Oke. Terus OSIS aku, wah ini udah lama banget ya story ini. OSIS aku Lamaan dulu gue bikin sih Noy, tenang aja. Gue SMA itu berarti tahun 88. Wow, Nggak apa-apa. aku belum Belum lahir. Gue udah bikin dosa, dia belum lahir. Terus. Terus waktu itu kayaknya naif aja ya karena pengen bikin musikal dulu kan kayak apa tuh musikal gitu tapi kayak seru aja. Bikin siapa yang ngedirect? Nuya kan suka bikin film padahal kayak film dan musikal tuh dua hal yang sangat berbeda ya. Iya. Tapi ya karena ya anak-anak kecil excited aja gitu terus kayak ya udah ketunjuklah aku gitu bikin musikal yang nggak pernah bikin musikal ya waktu itu. Terus seru banget lagi gitu karena apa ya, kolaborasinya tuh berasa banget, gimana semua pemainnya, teknis, latihannya, semuanya benar-benar harus all out dan harus bersinergi di satu waktu yang sama untuk menciptakan satu momen yang pas gitu, yang kayak Beda banget nih sama magical film. gitu. Iya. Beda banget sama film. Aftertaste-nya, prosesnya tuh kayak dahsyat banget gitu. Terus ketemulah sama Faras. Faras itu adik kelasku. Oke. Nah, kebetulan dia adalah ketua seksi kesenian OSIS-nya dia waktu itu. Sih. Terus ya udah aku bantuin dia. Dia juga ternyata se-hype itu sama musikal gitu. Terus ya intinya sih kita kecemplung dan segitu sukanya sampai setelah keluar SMA tuh kita mikir gimana caranya kita bisa ngelakuin ini terus ya, tapi di tempat yang lebih besar daripada komunitas sekolah gitu. Kita jadi pengen selama ini tuh, selama kamu SMA itu bikin musikal itu hanya untuk lingkungan sekolah saja. ya karena itu program kerja OSIS. Asih, oke. Iya, jadi kita stay di situ sampai kayak ini kan udah giliran adik-adik kelas kita ya, terus kita kemana nih gitu. Sementara kita punya kecintaan yang sangat besar terhadap si format karya ini dan pengen gimana caranya kita ngumpulin, ya ini ide besarnya ya, kita ngumpulin anak-anak muda se-Jakarta deh yang suka musikal, yuk kita bikin karya bareng gitu. Sebenarnya se-naif itu awalnya. Dan ternyata bukan dunia yang tak naif. disangka ya ternyata wow banyak plot twistnya. Dan plot twistnya juga buat aku adalah nggak nyangka ternyata sampai sekarang kita masih bikin musikal lagi gitu. Udah berbelasan tahun yang lalu dan kayak kita masih melakukan ini. Wow. Itu mulai tahun berapa tuh nih? Itu 2009 2009 ya. 2009. Kita juga baru 2009 ya. Baru pertama, Artsora juga baru 2009 ya bikin musikal ya Bu ya? Iya. Prosesnya 2009 sampai 2000, baru main 2010 ya? Iya, itu musikal pertama aku.
Tapi Jakarta Move In dari 2014. Oh, Jadi 5 jadi tahun setelah itu baru. Dengan judul Jakarta Move In tuh baru 2014, tapi 2014. sebetulnya kamu sudah berproses dari 2009. Iya, sudah mengenal musikal dari 2009. Caranya kenal musikal gimana? Caranya Maksudnya kalau gue kenal musikal tuh dari film. Karena dicekokin film-film musikal sama ibu bapak gue dulu waktu kecil. Itulah kenapa gue kenal musikal. Kalau Nuya, aku fans Disney sih sampai sekarang. I see. Paling core memory buat aku as a child Lion King. Dan Lion King tuh kan musikalnya salah satu yang pertama jadi worldwide sensation. Terus kayak ada narasi Julie Taymor juga ngambil referensi dari Jogja ke Bali segala macam, pakai batik. Nah itu aku sama Faras bonding over si Lion King dan segala backstage prosesnya banget gitu. Sampai ada fase dimana kayak mungkin setahun lebih kita kalau di mobil muterin soundtrack OST-nya Lion King musical tiap hari. Sampai yang bahasa-bahasa Swahili-nya itu kita bisa nyanyiin dulu. Sekarang udah gak bisa. Hamenya kalau gue cuma hamenya. abagik, bababa, tau gitu mama, abagik lagi. Malah gue dulu waktu sekolah dengarnya babagi. Babagi itu bahasa Sunda tuh artinya orang-orangan sawah. Sawah. Babagi. Oke, Ale nih aneh. Gue berapa 15 tahun gitu di musikal, baru sekali ini nemuin pemain musikal tapi dokter. Bener. Keren. Beneran. Maksudnya coba dong ceritain gimana nyebrang dari dokter ke musikal tuh rada jauh loh. Oke, jadi sebenarnya Bu, awalnya tuh emang kalau Ale suka nyanyi aja dulu waktu kecil gitu, terus juga suka nari, tapi nggak pernah, belum tahu nih musikal tuh bisa. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa sih, bukan kayak pemain musikal tuh belum sampai situ. Terus jadi waktu kuliah, sebelum kuliah itu ibuku mastiin dulu ke aku, kamu tuh bener mau jadi dokter gitu, apa kamu mau jadi seniman aja gitu. Tapi emang sebenarnya dokter emang udah cita-citaku juga sih Bu. Jadi sebenarnya ada dua passion yang berbeda tuh ya. Jadi sebenarnya kalau passion tuh aku juga passion jadi dokter. Tapi aku juga sebenarnya pengen banget nih tetap ada di dunia seni ini gitu. Jadi aku bilang sama ibuku, emang nggak bisa ya jadi dua-duanya ya Bun gitu. Terus ibuku bilang, ya sebenarnya bisa-bisa aja, cuman ya tergantung kamunya gitu. Akhirnya you have to work harder. Ya kalau kamu mau ya kamu harus jalanin itu dengan ya tanggung jawab yang lebih gitu. Jadi oke, aku akan berpegangan sama itu dulu deh sambil coba kerjain kuliah kedokterannya gitu. Singkat cerita pas lagi kuliah itu kan ya kuliah kedokteran kan lumayan berat ya. Nah tiba-tiba temenku nih ada sahabatku, dia nonton pertunjukan Jakarta Move In, nonton pertunjukan Gemuruh namanya Bu, itu Nada juga main di situ. Terus tiba-tiba sahabatku banget nih kan tahu banget aku dari kecil gimana, apa yang aku suka. Tiba-tiba dia bilang gini, Le, lo harus coba cari tahu tentang Jakarta Move In. Gitu. Kenapa? Iya soalnya menurut gue lo bisa banget main di situ, kata sahabatku itu. Terus aku bilang, oh gitu ya. Ya emang itu gimana? Itu dia musikal gitu loh. Itu seru banget gitu. Coba cari tahu. Akhirnya aku cari tahu tuh Bu pas aku lagi kuliah kedokteran itu. Pas aku lihat, seru banget gitu kan, kayak bisa ya orang kayak gini gitu. Ternyata di Indonesia tuh musikal sesuatu ya gitu. Akhirnya ya walaupun aku juga udah tahu sebelumnya ada musikal Laskar Pelangi, ada gitu. Tapi maksudnya karena aku berpikirnya aku nih udah kecemplung ke kedokterannya dulu, masih mungkin gak ya aku kayak yang long run kayak gitu kan, kayak aku mikirnya mungkin belum di situ gitu karena masih ada tanggung jawab. Akhirnya di situ aku ikut coba kelas. Jadi Jakarta Move In tuh waktu itu bikin ini Kak, Move In Lab zaman Musical Lab. Musical Lab itu. Itu yang pertama banget. Iya, pertama kali banget workshop. Aku kayak karena sahabatku ini ngasih tahu aku itu, akhirnya aku mencoba ikut di saat aku lagi kuliah itu. Terus aku ikut kayak di situ. Videonya masih ada loh, Le. Iya, di YouTube. Bahkan masih ada videonya di YouTube. Itu jadi kayak bener-bener itu workshop pertama tuh sama Kanuya ngajarin kayak gimana sih cara audisi musikal. Itu yang kayak bener-bener oh ternyata tuh audisi musikal juga ada sebuah caranya juga ya gitu, kayak apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu. Terus juga di situ diajarin kayak nyanyi sambil nari sambil harus actingnya juga gitu. Walaupun ya workshopnya singkat juga sih Bu, cuman itu berarti banget buat aku itu sampai sekarang gitu.
Nah di situ habis aku ikut itu tuh langsung oke, kayaknya ini deh yang gue mau. Oke, karena aku ingat omongan ibu aku juga, kalau kamu mau ya kamu harus kerja keras dan nggak. Ibuku juga bukan tipe yang ngelarang gitu. Jadi oke, aku akan ikutin kemauan aku ini gitu. Nah terus cara bagi waktunya gimana? Cara bagi waktunya waktu itu akhirnya audisi terus untungnya latihan Jakarta Move In kan after Working hours ya, jadi sore gitu ke malam. Ya itu sih, Pontang-panting. lumayan. Tapi aku emang gimana ya, karena aku itu selalu balik lagi ke ini aku yang mau, aku yang milih, jadi aku yang harus tanggung jawab. Dan aku juga tipe orang yang oke, gue udah mau jadi dokter, jadi aku juga mau kerja tanggung jawab di dunia medis, di dunia pendidikannya aku juga mau tepat waktu dan mau tanggung jawab juga. Jadi kadang aku kalau lagi kuliah ya aku fokus di situ, kalau lagi latihan aku fokus di latihan. Tapi ya aku malamnya pulang juga belajar lagi gitu sih Bu. Kebetulan aku Nada Bima itu lagi satu produksi sama Ale. Kalau dia udah aku besok jaga, wah kasihan banget Ale. Semangat ya Ale. Harus jaga malam, piket. Ya aku buat aku kayak luar biasa sih, karena itu dua profesi yang sebetulnya agak bertolak belakang gitu kan. Yang satu penuh dengan keseriusan gitu, sementara yang satu lo harus explore dan lain-lain gitu. Luar biasa sih, gue ini banget sama Ale. Dan berarti demanding banget ya Demanding dua banget, profesi. Tapi buat kita wow, punya dokter di sebuah produksi. Yes. Aku sakit ini gitu. Semua Ale sakit dikit, pusing yang biasanya juga tinggal minum Panadol, Ale mau cobain yang lain. manja. Berarti emang musikal tuh emang harus komitmennya harus tinggi banget ya, gitu. Malah Nggak aku jadi belajar bisa setengah-setengah. Bener, tapi musikal tuh malah yang ngajarin aku banyak banget tentang komitmen sih. Jadi emang karena kan latihan musikal itu kan panjang. Dan kita harus punya komitmen dari awal gitu. Jadi di situ aku malah jadi banyak banget belajar. Sehingga ketika sekarang aku kerja pun sambil musikal, kerja jadi dokter dan musikal, itu aku belajar banget komitmen dari situ sih Bu, gitu untuk jalanin dua-duanya. Kalau Nada, ceritamu apa nak bisa ada di sini? Aku tuh nonton pertama kali Nada di musikal itu musikal dangdut, Musdam. Terus gue terpesona gitu. Ini siapa ya anak kecil soalnya kan memang dia mungil banget kan gitu. Ini siapa ya anak kecil? Aduh pengen banget kenal gitu waktu itu, tapi nggak bisa stay sampai terakhir terus untuk ke backstage. Biasanya kan kita suka gitu tuh Bim. Jadi nggak sempet lah ketemu sama Nada, tapi lo impresif banget sih. Kalau aku tuh pertama kali lihat kamu waktu itu nonton Jakarta Move In, cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Pertama kali lihat Nada tuh di situ. Ini siapa sih nih anak gitu, ganggu banget gitu. Tapi gila, ini keren gitu kan. Habis itu tuh cari di buku, oh namanya Nada. Oh iya. Lihat Nada. Kalau Nada ceritanya apa nih? Waduh, aku ya anak sekolah biasa-biasa aja. Ketemu Jakarta Move In, buka audisi di Twitter dulu. Twitter dulu ya. Oh my God. Di Twitter yang posternya batu-batu itu ya. Oh my God, gue lagi flashback. Itu juga aku nggak tahu bahwa ada musikal di Indonesia ini. Itu yang ngasih tahu kakak. Terus kayak, nih audisi di musikal. Kakakmu gitu. yang bikin siomay enak banget itu. Iya. Enak banget bikin siomay kacang. Enak banget guys. Udah sih, terus karena kakak tuh tahu aku dari dulu pecicilan ya, suka nari, nyanyi gitu. Cuman emang sama mama tuh belum boleh kayak ikut-ikut MLP tuh. Sebenarnya aku udah pengen banget ikut kan, tapi kayak masih kecil, ntar dulu gitu kali ya. Udah pas ada Gemuruh itu 2015 baru dibolehin, terus aku audisi, terus udah akhirnya pertama kali di Jakarta Move In tuh di project itu Gemuruh. Tapi kamu kecintaan kamu sama nyanyi, nari kali gitu dan acting tuh datangnya dari mana? Bener-bener dari kecil banget Bu. Jadi aku tuh juga lahir bingung. udah ada bunyinya gitu ya. Dulu kakakku tuh nyanyi lomba-lomba kayak di RT gitu. Iya. Aku cuma nontonin, ini sebutannya apa sih gitu. Aku belum tahu sebutannya tuh nyanyi, tapi aku udah nyanyi gitu. Emang bencong aja. Gak kuat gue ngikutin dia. Iya bencong aja. Terus akhirnya karena makin gede
oh ada nari, ada nyanyi gitu kan. Mau kemana ya, jadi dancer apa jadi penyanyi ya gitu. Terus ada banget musikal, ternyata ada acting juga, tiga-tiganya kayak ini jawaban Tuhan sih. Lu gak pernah nengok kemana-mana lagi nih? Akhirnya aku nengok ke film sih mungkin ya. Oke. Itu stepnya suka gitu emang. Iya. Bima juga kayak gitu, dari musikal stepnya ke film. Tapi lo lebih suka mana? Lebih suka musikal atau main film? Ayo. Lu jawab ya, lu jawabin ya. Tapi kalau Solidor Lebih suka mana Kak Bima? Aku sih suka bekerja di dua-duanya, tapi ya musikal yang tadi dibilang lagi butuh komitmen yang lebih besar lagi gitu. Jadi ya kalau misalnya udah dapat musikal duluan terus dapat film ya nggak bisa, lu harus komit sama musikal gitu. Karena jadwalnya nggak akan dapat. Iya. Musikal itu ini soalnya kalau menurut gua dia tuh cemburuan. Maksudnya Kalau pacar tuh cemburuan gitu, nggak bisa didobel-dobel sama yang lain, kerjaan lain gitu. Lo maunya kalau lo udah sama gue ya udah sama gue gitu, jangan kemana-mana lagi komit ya. gitu, harus komit. Bisa jika berlaku adil ya. Ya. Jadi kita Ini seperti poligami. makanya menurut aku Ale luar biasa. Karena itu susah banget. Itu susah banget bagaimana lo bisa kayak membelah diri jadi dua kan. Yang satu dokter, yang satu aktor musikal gitu. Itu nggak gampang pasti. Kalau Nuya pengalaman paling gitu. Paling gitu. Iya, kayak gitu. Musikal tuh apa? Aduh, apa ya? Yang bikin lo kayak cinta banget gue sama bentuk kesenian ini, sumpah gitu. Interaksi sih. Aduh. Interaksi tuh kayaknya so far ya puncak explore nggak sih, kayak apa ya? Interaksi itu judul musikal by the way. Iya, interaksi itu judul musikal yang kita adaptasi ceritanya dari lagu-lagu Tulus. Iya. Kayaknya karena bebannya segitu gede, tapi kita Kenapa bebannya harus besar? karena Tulus. Karena musiknya Tulus. Karena Oke. musiknya Tulus, terus estetiknya Tulus juga kan dia clean ya. Sementara musikal kan yang kita tahu banyak kan yang grande-nya tuh kayak rame, banyak warna. Tapi gimana caranya kita bikin yang estetiknya dan simplicity-nya tetap mirroring ke estetiknya Tulus. Iya. Dan gimana caranya tuh sesuatu yang sangat simpel tapi jadi bagus gitu. Betul. Ya. Terus bagaimana lagu-lagu yang sepuitis itu nggak kita rusak nih dengan style musikal yang bisa jadi energinya tuh kalau kelebihan kayak rusak nih lagu gitu kan. Dan dipadukan kalau musikal kan ada koreografi ya untuk mengekspresikan ini itu gitu. Kayak koreografi yang seperti apa sih yang kita bisa gunakan untuk lagu-lagu yang sudah sangat puitis ini yang dia sendiri dengan keaslian dan kesimpelannya itu aja tuh kayak itu udah porsi yang sangat cukup gitu. Kita mau apain lagi? Itu tuh sempet mentok berkali-kali. Faras bikin setnya sampai nangis. Karena kayak pertama kalinya enggak kali ya gitu kali ya. Karena kayak ini cukup nggak ya gitu. Ada kayak kita bingung, is this enough? Kurang apa, kalau ditambah apa juga kayak ini makin bagus atau makin jelek. Kayak standarnya tinggi banget ya. Iya, terus kita juga di situ setelah beberapa kali bikin musikal, challenge untuk bikin something yang beda sih dari yang pernah kita bikin sebelumnya, yang mungkin pengen nge-challenge juga kita teman-teman kreator Jakarta Movin, kita next levelnya kemana? Gitu. Terus gimana caranya kita kayak ngancurin box yang udah kita bikin sendiri gitu. Kayak Jakarta Movin musikalnya stylenya kayak gini gitu. Terus ya udah kita tulis aja apa yang udah benang merahnya yang pertama kali dari awal sampai sebelum interaksi tuh style kita kayak gimana. Terus gimana caranya kita nge-break gitu. Kita nggak pengen bikin musikal yang hore-hore doang gitu. Kita pengen lebih vertikal juga gitu, lebih dalam dari segi cerita, dari rasanya, simbolismenya, estetiknya gitu. Kita nggak pengen, mungkin kemarin kita ngeliatnya ya kita happy kok sama hasilnya, tapi kalau ada kesempatan untuk bikin ini lebih dalam dari permukaan gitu ya, seperti yang mungkin dulu kita lakukan, ya ini gitu, kendaraannya ini. Jadi kita nggak ada pressure untuk gimana caranya kita memaksimalkan potensi yang ada di kesempatan itu gitu. Itu jadi banget, dan banyak
trial and errornya Rintangannya gila juga ya. banyak Kayak ya. Nada mungkin bisa menceritakan Jadi POV-nya. kalau ke Nada gue mau nanya gini, challenge menjadi seorang aktor musikal itu yang paling berat buat lo apa? Wow. Sebagai aktor musikal, Sebagai challenge aktor terberat. musikal, ya. Yang muncul di otak adalah ketika gimana kita bisa bekerja sama dengan lawan main sebagai aktor ya. Kayak maksudnya kita bisa aja sebenarnya kayak explore sendiri Ya. karakter kita gitu. Cuman kan kalau storytelling itu kan kita bareng-bareng sama pemain lain gitu. Dan kita nggak bisa maksain untuk kayak nyambung sama semua orang gitu. Nah challenge-nya di situ sih, gimana kita pinter-pinter nyari celah di mana kita sama lawan main ini supaya kita dapat chemistry yang cukup untuk telling the story dengan porsi yang pas. Itu sih Ya, menurutku yang challenge. Karena nggak semua orang energinya dan frekuensinya sama kan. Jadi untuk menyamakan itu yang challenging buat Nada. Kalau Ale udah berapa kali main musikal? Aku ini 26 juta. di ini sama art suara ke 5 ya berarti 3, 2, 6. 6, oke. Dari 6 judul yang kamu pernah mainkan dengan, of course, dengan peran yang berbeda-beda, itu yang paling berkesan buat kamu yang mana, Le? Waduh. Paling berkesan ya. Yang kayaknya, untung aja gue ambil nih kerjaan. Untung gue ikut terlibat di dalam produksi ini gitu. Sebenarnya semuanya pasti Pasti berkesan ada ya. lah ya. Tapi kalau yang selalu nempel di hatiku emang musikal Petualangan Sherina. Oh, Petualangan Sherina. Karena itu musikal pertama kali, terus juga bener-bener apalagi yang tahun 2017 tuh yang kayak bener-bener pertama kali banget gitu. Terus di Buat situ- Jakarta Movie pun kayak rasanya pertama kali kita bener-bener apa ya, itu jembatan banget buat kita dari yang kayak main-main jadi kayak kita serius Harus mau serius, ngambil. iya. Iya, karena kita tiba-tiba dapet IP yang sedicintai itu gitu kan. Jadi kita kayak apa ya Kak, kerasanya itu tuh. vibe-nya emang aduh 2017 itu parah. spesial banget. Jadi kalau ditanya tuh kadang kayak musikal Petualangan Sherina 2017 itu tuh momen kayak aku juga pertama kali main musikal, tapi di situ juga dikasih tahu ada musik apa semuanya tuh kayak kerjasama Sama, yang kita mulai yuk semuanya bareng-bareng gitu, kita kerjain ini ya dengan tadi dengan judul Sherina gitu ya. Aku juga kayak mungkin salah satu yang membuat aku suka musikal tuh dari film Petualangan Sherina gitu. Jadi right. pas aku mainin itu juga aku senang banget gitu. Jadi ya mungkin yang paling berkesan juga itu sih, dan sama semuanya teman-temannya juga Ya. gitu. Kalau Nuya sebetulnya pendidikan, latar belakang pendidikannya apa, Nuy? Aku sarjana ilmu komunikasi. Oke. Terus S2-nya bisnis. Bisnis, karena kamu harus bisa membuat sebuah musikal menjadi sebuah Gimana pekerjaan caranya bisa yang menguntungkan. menguntungkan dalam konteks ini harus bisa jalan terus ya, gitu. betul. Kalau Nada apa? Ini kalau kita udah tahu Ale kan kedokteran. Aku S1 hubungan internasional. Oke. Tapi jadi kuliahnya semuanya beres nih ya. Beres. Alhamdulillah. Bima Pendidikan tetap ya. nggak beres Nggak soalnya. beres. Sebenarnya aku masuk waktu itu ke Udayana ya. Gitu, jadi Udayana. Jadi udang. Enggak, Udayana. Papa udah gak ada uang lagi buat sekolahin kamu, udah kamu main musikal aja. Sudah kuduga ke arah sana. Jokes bapak-bapak No judge. Udayana. Enggak, kalau Bima tuh ikut sama gua 2009 2010 itu gue lagi bikin Gita Cinta the Musical. Itu beneran dari sekian banyak pemain, ada berapa kita waktu itu 16 gitu ada kali ya. Iya, belasan. Cast-nya yang beneran anak SMA cuma 3, salah satunya Bima. Masih SMA. Yang lain udah pada lulus semua gitu kan. Dia itu bolak-balik Jakarta Bandung. Bener-bener karena dia kuliah sekolahnya di Bandung. Sekolahnya di Bandung. Sekolahnya di Itu dia Naik apa? komitmen. Naik apa? Naik Eh, apa? waktu itu belum ada. Masih Belum ada kita wush-wush. naik, gue masih pakai naik bus. masih puncak deh. Iya, Enggak enggak, udah ada Cipularang Cipularang. gue. Jadi masih naik bus. Jadi pulang latihan gue langsung ke Blok M, naik bus ke Bandung langsung. Sekolah dulu, terus habis sekolah latihan lagi ke Jakarta. Gitu. Keren Gitu. gak? Keren banget. Sampai akhirnya dia kecapean sendiri, dia minta berhenti dulu.
dia mau ujian SMA pada waktu itu. Jadi dia gua disuruh bikin surat untuk minta izin sama sekolahnya, Bima nggak sekolah dulu ya. Capek banget cuy. Karena kalau nggak bolak-balik kan nggak mungkin gitu. Terus gue pesan gue sama Bima cuma satu, Bim, lo boleh ikut musikal ini, tapi peraturannya adalah lo harus lulus SMA, setidaknya lulus SMA gitu. Oh ya, janji. Ujian lo ya, gue bilang. Itu dia kelas 3 soalnya, dia kelas 3 SMA. Bandung ujian gua. Yang nge-vouch buat Bima Tante Lita Zen. Karena Tante Lita Zen kan tantenya Bima. Bener deh, Bima pasti lulus SMA. Bener ya Tante Lita. Kalau sampai gak lulus, gue dimarahin sama orang tuanya. Ya itulah. Gue kecintaan sih sama musikal gitu dari situ. Tadinya habis selesai Gita Cinta, kuliah gitu. Enggak tiba-tiba masuk Laskar Pelangi gitu, musikal Laskar Pelangi. Asik, seru gitu. Terus habis mau kuliah, habis Laskar Pelangi mau kuliah, enggak ikut project. Sampai sekarang gue gak kuliah gara-gara main musikal. Saya udah berdatangan terus soalnya pekerjaan musikalnya buat dia. Jadi memang kayaknya jalur lo sih di situ. Tapi kalau lo mau ngambil kayak universitas terbuka gitu nggak apa-apa juga sih, Bim. Pengen sih, Bu. Iya kan? Kayak si Gilang lo lagi kayak gitu. Serius lagi Iya, lagi kayak gitu untuk ngambil S2-nya. Sikat. Di Udayan. Udayan ya. Bagaimana menurut kalian keadaan musikal nih sekarang jangan di Indonesia lah ya, kegedean Jakarta aja dulu deh gitu. Pesat sih. Menarik. Pesat sih ya sekarang musikal. Aku happy sih dengan ngelihat lebih banyak pertunjukan gitu ya. Personally aku happy banget di banyak anak-anak yang mungkin bisa dibilang born and raised in Jakarta gitu ya. Terus kayak berkolaborasi di project-project musikal yang lain gitu. Kayak aku seneng banget kayak jadinya banyak kesempatan untuk tumbuh di culture yang baru, nyobain peran-peran baru gitu. The fact that itu ada untuk menjadi runway yang lebih panjang daripada kayak berhenti di Jakarta Move-In gitu, itu buat aku sangat hal yang sangat disyukuri sih gitu. Iya. Kalau buat Nuya sendiri, pesen nih buat yang sekarang lagi SMA, lagi ya nih kok musikal ini seru banget ya gitu. Pesen buat mereka apa? Kalau secinta itu pasti akan cari cara untuk terus ngelakuin sih. Pasti gak akan lepas. Setuju. Ya kan? Setuju banget. Betul banget. Kalau tadi ada pertanyaan, sebuah pernyataan gitu. My life is for musical sekarang ini gitu. Itu pas nggak buat kalian? My life is for musical. Karena gue nggak ada kerjaan lain selain ini. Ya artinya ada film, ada dokter dan segala macam. Ya mungkin sudah di situ saja gitu kan? Aku nggak pengen mengotakkan ke musikal aja sih. Karena ya dunia itu tentu lebih luas daripada musikal gitu ya. Meskipun kayak hati kita besar di sana, tapi ada bentuk-bentuk lain yang juga bisa jadi cara kita untuk menarik orang-orang untuk mencintai musikal. Mungkin dari musik, mungkin dari film gitu. Jadi mungkin kalau aku lebih luas ke I love art. Sih. Betul. Jadi artnya yang didahulukan ya. Nada, kalau Nada tuh balik lagi nih lagi karena kita lagi produksi bareng, jadi aku ngeliatlah kelakuannya dia pernah tuh dapat energinya dari mana sih, Nat? Terus terang deh. Iya, karena di art suara ternyata orangnya cukup kayak gitu, jadi tervalidasi, Bu. Didiemin juga sih ya, jadi kalau aku kasih disautin, jadi kan orangnya kayak Kak Bima, Kak Dipo. Kenapa aku? Ya seru. Aku kan serius banget anaknya. Wow. Serius banget. Udah ya anak sih. Kalau Ale, nah nih pulang jaga malam jam 9:05 udah kalau udah jam 9:06 udah harus bayar denda, ya kan?
Lo harus pagi-pagi udah nyampe lagi ke Art Suara, latihan lagi. Itu gimana cara lo mengencourage diri sendiri gitu untuk yuk gitu. Orang kan macam-macam ya caranya. Kalau Ale gimana? Kalau aku selalu aku orangnya suka ngobrol kayak Le, ini yang wow, Ale suka ngobrol. Aku suka ngobrol, jadi telepon aku ya enggak deh. Jadi aku suka kayak ngobrol sama diriku sendiri gitu kayak, Le, ini yang lo mau nggak? Gitu. Kayak ini fun fact banget Bu. Jadi sebenarnya pas aku audisi Art Suara, itu aku habis jaga malam. Jadi kayak bahkan aku melakukan hal yang itu aja kadang aku walaupun aku habis melakukan sesuatu yang misalkan kayak gitu, kalau aku emang udah mau dan komit, ya udah aku lebih ke tahu kapasitas diriku aja. Jadi aku ngobrol kan, lo kuat nggak sekarang? Lo bakal sakit nggak nih kalau lo lakuin gitu? Terus juga karena aku juga kalau lagi kerja sebagai dokter, aku akan fokus jadi dokter. Jadi aku be present aja pas lagi jadi dokter. Pas aku lagi latihan, ya aku but how do you keep your energy up? Karena menurut gue lo gak seperti orang yang baru jaga malam gitu. Kalau selama latihan ya fine-fine aja. Bukannya terus tiduran di pojok gitu. Aduh gue capek baru jaga malam gitu. Ngerti gak sih? Boleh minta resepnya gak? Itu kira-kira apa itu? Resepnya tuh pakai apa gitu? Dia pakai doping gitu. Obat kumur ya. Paling mata hitam ya. Mungkin paling mata aja agak hitam ya. Tapi kopi ngomong kopi juga parah sih. Aduh dia bawa segala macam. Dia bawa segala macam. Ada stroberi, matcha, apa segala macam. Kayaknya itu deh Bu. Aku tuh kadang suka kayak misalkan aku apa yang bikin aku happy hari itu, matcha. Oke, aku akan bawa matcha. Misalkan aku suka ngikutin apa yang bikin aku happy aja. Jadi kadang kalau mungkin orang liatnya aneh, ya udah this is me gitu. Jadi but that's a very good attitude tuh. Membawa ya lo cari positifnya dari hal yang lagi nggak enak. Misalnya lo lagi nggak enak ya lo cari positifnya, then you'll be fine gitu. Kadang-kadang kita suka dwelling lagi nggak enak nih baru capek nih. Lo dwelling di capeknya gitu, bukan nyari sesuatu yang positifnya ya. Kalau ini apa Nui, lu kan selama ini kan bikin musikal terus nih. Lu tuh pernah main gak sih? Enggak. Kenapa? tapi lu punya rasa pengen main nggak? Itu jatah orang. Aku jujur nggak pede. Satu. Kayak sebelum orang ngejudge gue udah ngejudge diri gue sendiri. Enggak. Emang mentally aku not built for it sih kayaknya. Jadi bukan ujung tombak lah ya. Kita orang belakang layar gitu ya. Aku percayakan pada mereka tapi aja yang main kayak jangan. Kamu ya bisa nyanyi tahu. Bagus suaranya. Enggak. Coba Kanunu. kita bisa lihat DVD. PT yang aku auto tuh ya. Enggak, tapi beneran suara Kanuya tuh bagus kayak Nadine Amiza. Keren. Bener. Tapi jangan ini sih pesan dari gue ya, Nui, jangan terlibat jadi pemain di produksi lo sendiri. Lo pusing. Beneran gue lo pusing. Noted Bu. Noted. Jadi lo kalau Never main in my life. Aku tulis di diary. Iya. Jadi lo mainnya buat Art Suara aja. Wah berat. Enggak dong. Emang berat. Seru kok. Serunya Buat aku sih menakutkan ya. Mungkin kalian yang udah kayak kecemplung kayak udah tapi kan kayak kalau belum melakukan sesuatu tuh kan kayak sulit gitu kan kayaknya. Ternyata tidak kan? Seru kan? Seru banget. Tapi bener lu nggak mau main sama sekali musikal gitu. Takut lagi. Coba Beneran. mungkin dari peran yang kecil-kecil dulu gitu, bukan tiba-tiba main cast juga sih ya. Kita puyeng juga kalau tiba-tiba jadi main cast. Nggak pernah lainnya satu aja. Maksa banget. Monolog deh Kanui, monolog dulu. Waduh, itu mah bukan hanya sekedar dong. Kalau monolog serem ya. Enggak dulu ya. Ya enggak dulu. Kalau itu enggak dulu deh. Gimana enak gitu. Gua enggak dulu deh. Aduh. Nah, nih selalu ada pertanyaan dari narasumber sebelumnya. Apakah kamu sudah memanfaatkan talenta yang kamu punya dengan baik yang diberikan Tuhan kepada kamu? Wow. Siapa ini yang bertanya? Wow, dia juga nggak tahu pertanyaannya buat siapa. Kamu juga jangan tahu siapa yang bertanya. Sumber sebelumnya. Ale dulu mungkin. Aku ya. Yang bakatnya paling banyak. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Apakah kamu sudah manfaatkan talenta yang kamu punya kepada Tuhan? Jujur belum ya Bu. Belum merasa lah. Belum merasa. Memanfaatkan, maksudnya aku merasa selalu ada ruang buat belajar lagi sih Bu. I see. Tapi maksudnya kalau
maksudnya nggak akan aku irit-irit juga apa yang aku punya gitu. Pasti misalkan di setiap produksi ya aku akan Memberikan maksimalkan. semuanya. Bahkan kalau di situ ada kesempatan belajar lebih lagi, Iya, aku akan iya. belajar terus gitu. Tapi ya aku nggak mau ada rasa, maksudnya aku selalu pengen ada rasa belajar di setiap produksi. Jadi dari Tuhan aku yakin masih banyak kesempatan lagi untuk terus dapat belajar. Ya gitu deh. Saya Ale, Susah banget ya. Jakarta 27 tahun ya. Bisa ada pertanyaan from Jombang. Jombang. Kalau Nada, apakah kamu sudah memanfaatkan talenta yang diberikan dengan baik ya? Kayaknya kalau aku lihat nih Tuhan kayak aduh kebanyakan lagi gue ngasihnya. Kecipratan Cipratannya, terlalu iya. banyak. Tapi aku berusaha lah memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kan untuk bertahan hidup, untuk merasa Ya, ya, ya. senang gitu kan, Ya. untuk nge-fulfill diri gitu. Ya berusaha terus sih untuk bisa memanfaatkan dengan baik. Cuman kalau apakah sudah atau belum, menurutku Belum mungkin yang kali melihat bukan aku ya. Iya. Kalau Nuya, Kalau aku malah mikirnya biasanya lebih ke aku udah memberi manfaat yang cukup belum ya buat orang-orang di sekitar Yes, aku yes. gitu. Terlepas apapun aku memakai talentanya ya, tapi kayak itu apakah aku pakai untuk jadi manfaat lagi buat sekitar Buat aku sekitar, gitu. ya, Kalau ya, aku sih ya. pengennya kayak bisa nggak ya nih teman-teman aku yang sekomit ini di musikal bisa ngelakuin ini terus, bisa sejahtera, punya ruang yang nyaman untuk berkarya gitu, Iya, betul. nggak rasanya harus berkarya tapi hidupnya mepet-mepet gitu loh, ngerti gak sih? Itu kan realita yang sekarang kita mungkin semua masih banyak yang ngerasain gitu ya. Iya. Tapi ya itu aku pengen banget berperan jadi salah satu orang yang menyamankan space untuk para seniman ini gitu. Kalau Nada, kalau ditanya gini Nat, tips and trick, karena gini, buat gue audisi itu adalah salah satu proses musikal yang berat. Karena untuk pertama kalinya produser, music director dan lain-lain melihat lo. Sementara nggak kenal nih, personally nggak kenal gitu. Itu buat gue salah satu proses musikal yang paling berat adalah audisi. Ada nggak tips and triknya buat teman-teman yang pengen terjun ke musikal? Aku gak ada tips and trick atau advice gimana-gimana. Cuman yang aku apply ke diri aku adalah ketika audisi, satu aku baca dulu productionnya, misalnya orang-orangnya kira-kira mereka akan kan setiap produksi akan beda-beda secara vibe, energi, dan mereka akan value hal-hal apanya tuh lumayan beda gitu. Ya mungkin aku baca-baca dari situnya dan gimana caranya aku nggak terintimidasi dan mengintimidasi yang audisi lain gitu. Jadi fokus aja sama materinya. Terus nggak ngeliat kanan kiri gitu ya, nggak banding-bandingin gitu. Udah sih, dan well prepared. That's it. Kalau Ale, Sama sih. audisi itu mengerikan tau. Iya memang mau Biasanya berkali-kali tetap Tetap mengerikan. Deg-degan, sama sih tetap preparasi preparationnya pasti. Terus paling penting sih aku ngerasa kalau audisi kita udah kayak deg-degan tapi fokus sama orang lain, kayak duh ini kanan kayak udah ini nih, kiri kita udah gini, biasanya malah jadi nggak fokus sama diri kita gitu. Jadi kalau aku tipsnya paling fokus sama diri kita, juga ya tunjukin ya sebaiknya diri kita aja, jadi nggak usah terlalu fokus untuk lebih dari orang gitu. Iya. Kalau Nuya kan yang bagian mengaudisi, ya kan? Apa sih yang lo cari? Kalau dari auditioner nih yang lo cari itu apa? Yang pertama pasti cocok sama karakternya Karakter ya, yang kita cari, karakter ya. fit, skill fit, tapi terutama culture fit sih. Ya. Ini orang secara kultur cocok atau enggak nih hidup sama kita selama beberapa bulan ke depan gitu kan. Jadi attitude ya, attitude jadi penting vibe, kali ya. Attitude, Vibe ya. personality, vibe, Iya, energy, kayak campuran itulah. Tapi mungkin satu hal buat yang audisi tuh gimana caranya dia juga percaya bahwa orang-orang yang duduk di meja yang menyaksikan dia tuh juga ingin dia perform dengan prima. Iya. Karena kita tuh punya kepentingan yang sama ya. Kita pengen melihat yang terbaik dari lu gitu kan. Kalau kemampuannya segini, gue pengen bisa lihat lu ini segitu gitu loh. Iya. Gimana caranya lu nggak karena lu nervous jadi turun segini nih, padahal misalnya lu sebenarnya range-nya segini gitu. Padahal sebetulnya bisa gitu, tapi karena lo nervous jadi nggak kelihatan gitu ya, kira-kira Iya, gitu ya. Dan lo harus percaya bahwa kayak kita nggak pengen lo jelek gitu. Gue justru pengen lihat lo sebagus-bagusnya, dan dengan dia percaya bahwa kita di situ untuk ngelihat lo yang dalam
kondisi prima itu tuh kayak gimana caranya instead of jadi pressure tapi jadi support gitu. Kalau Jakarta Move In pernah bawain judul yang ada di Broadway atau West End gak sih? Enggak sih, sejauh ini kita komit ke memperkaya katalog lokal. Why? Because kita adalah seniman Indonesia, katalog Indonesia bisa dibilang masih belum terlalu banyak ya. Kalau di West End, di Broadway itu kan kayak, pilihannya banyak banget gitu ya. Kalau kita ngelihat ke agen-agen licensing yang untuk bawa, itu kayak udah ratusan gitu ya. Aku pengen ada karya Indonesia yang juga jadi pop culture, penanda sebuah generasi, go to musical or many go to musicals yang anak-anak muda Indonesia mau belajar musikal tuh milihnya seenak milih katalog West End atau Broadway gitu. Tapi ini berbahasa Indonesia, berbudaya Indonesia gitu. Itu suatu hal yang kita masih lagi kerjakan bersama ya teman-teman ya. Terus ya. Amin. Soalnya buat aku personally kita tuh banyak banget ceritanya. Negara ini sangat kaya dengan cerita. Jadi kita sih nggak kekurangan kalau cerita. Jadi aku sangat apresiatif terhadap Jakarta Move In yang mau mendukung terus cerita-ceritanya ya memang lokal, cerita original dari Indonesia gitu. Nah, salah satu ininya Angkor adalah yang jadi tamu boleh nanya ke gue. Tadi aku benar-benar mau tanya, Bu. Sorry, iya silakan. Apa tuh pertanyaan yang sama ke Kanui tadi sebagai orang yang mengaudisi? Apa yang Ibu lihat kalau di Art Suara? Sama sih, Audisi. sebetulnya sama. Kemampuan gini, karena kita tidak mempunyai pendidikan yang menghususkan diri di musikal. Jadi tidak ada tuh sekolah khusus untuk musikal gitu ya. Karena itu dan karena musikal, namanya juga musikal. Jadi memang yang aku lihat pertama adalah musikalitas dari si yang audisi. Bisa nggak dia? Kalau dia udah nggak bisa nyanyi ya udah bye bye. Oke. Gitu, karena aku tidak mencari dancer. Oke. Aku tidak mencari dancer, aku mencari aktor musikal. Itu yang pertama kali. Makanya kalau Art Suara bikin musikal atau bikin audisi, ya hal pertama yang di audisi adalah lo bisa nyanyi apa enggak? Gitu. Bukan menyanyi merdu lo enggak gitu ya. Tergantung dari peran yang dibutuhkan pada saat itu gitu. Gue nggak perlu lo punya suara yang indah dan merdu dan gitu, enggak. Tapi lo bisa membawakan lagu itu dengan peran yang kayaknya nih kesini nih gitu, beda sama yang lain. Nah itu yang pertama aku lihat itu talent. Untuk kemudian aku setelah, jadi kan ada urutannya gitu ya, audisi, workshop. Nah di workshop nih biasanya gue suka kecuali yang sekarang karena waktunya sempit, jadi nggak sempet. Nah biasanya kalau musikal kita produksi Art Suara, di workshop itu aku akan ajak ngobrol. Ajak ngobrol orang-orang yang baru, maksudnya bukan Baru Bima, kenal. Bima mah udah Baru banget. baru Kak banget. Bima. Kalau bisa mah gue diusir, urusan lu ngapain sih Ngapain di sih sini mulu? sini mulu dah gitu. Cabut lu. Biasanya aku ajak ngobrol, mungkin awalnya ngobrol-ngobrol biasa aja gitu, tapi akan ada dari situ aku bisa lihat bagaimana ya tadi yang Nuya bilang, vibe-nya bagaimana, bagaimana dia cara menyelesaikan sebuah masalah kalaupun misalnya ada dan lain-lain, itu penting buat aku. Untuk kemudian itu berarti aku akan mendahulukan attitude-nya. Pada waktu dia sudah tersaring, ini udah bisa nyanyi, udah bisa dance gitu ya, acting, ya oke lah gitu. Aku akan mencari itu attitude. Aku jujur memandang Art Suara tuh standarnya tinggi banget ya dari segi kualitas produksi, talent, kayak top notch deh Art Suara. Kita aku ngelihat beberapa karya Art Suara tuh selalu kayak flawless ya gitu performance-nya. Aku pengen tahu end game-nya apa sih Bu untuk Art Suara? Kayak sudah merasa sudah fulfill mission-nya kalau apa gitu. Kalau apa? Kalau sudah tidak ada lagi yang mau dikeluarkan dari sini. Selama ada yang kepingin aku keluarin dari sini dan sini, ya akan selalu ada
kejadian. Aku boleh nggak ibu kasih pesan buat siapa tahu kan ada yang di rumah yang kayak pengen bikin musikal gitu Bu, sebenarnya pengen dibikin musikal, pengen jadi produser gitu. Apa sih maksudnya dia belum tahu mulainya dari mana? Mulainya dari apa pesan-pesan ibu dan tips-tips dari ibu? Kalau aku buat pertama kali gini, balik lagi. Ada yang pengen lo sampein nggak? Ada yang pengen lo keluarin nggak dari hati? Aku ngelihat, duh itu tukang minta-minta atau bapak itu udah umur segitu masih pakai baju Pokemon ya minta uang dari mobil ke mobil. Kok kasihan? Gue mau bikin cerita tentang bapak inilah. Kalau lo ada inspirasinya dan itu menyentuh banget dan harus dikeluarkan, lo tulis aja di secari kertas gini-gini. Itu sudah ide sebetulnya. Itu sudah ide. Ini cara aku berproses ya. Idenya begitu. Abis gitu ya gue kagak bisa nulis. Gue kasih ke penulis. Cari penulis yang kira-kira punya frekuensi yang sama kita untuk kemudian minta penulis itu untuk menerjemahkan itu menjadi sebuah sinopsis dari ide cerita menjadi sinopsis. Habis gitu cari duit. Mau gak mau. Dari sinopsis itu lo udah bisa jualan sebetulnya. Tapi memang salah satu kendala di dunia musikal itu adalah mencari dana. Itu memang momok bagi semua eksekutif produser dan produser adalah mencari dana. Ini yang kalau sekarang aku melihat banyak sekali komunitas musikal jadi lebih mudah sebetulnya karena kita bisa saling bantu. Kayak ini akan ada sebuah produksi. Kita kerjasamanya, udah lo latihan di tempat gue aja ngapain sih nyewa tempat latihan kan mahal untuk berbulan-bulan. Udah lo latihan aja di tempat gue gitu. Itu kan salah satu bentuk support dan ya biar bisa jalan terus musikalnya. Kalau nggak begitu ya rada berat sih. Mungkin waktu 2009 aku bikin Gita Cinta The Musical itu ada 3 produksi yang pada saat yang berdekatan lah. Gita Cinta, Laskar Pelangi sama On Rock. Yang 2 ini nggak mau lagi kapok bikin musikal karena ya buat mereka duitnya nggak ada nih orang-orang film lagi ya pada saat itu mereka kan orang film Mira Lesmana sama Joko Anwar. Jadi buat mereka kayak gue mendingan di film sih. Ini duitnya susah banget nyarinya dan in returnnya secara bisnis jadi nggak masuk akal gitu. Jadi ya buat aku ya itu dulu ide cerita untuk kemudian cari penulis. Nuya bilang tadi lo cari orang yang satu frekuensi sama lo biar untuk jadi tim lah, ya itu aja sih pesannya. Terima kasih Ibu. Ya. Keren banget ya teman-teman. Nah untuk kemudian kalian harus berembuk satu pertanyaan untuk narasumber aku berikutnya. Apakah kamu 15 miliar untuk quit dari industri musikal? Diambil atau enggak? Ya, seru. Produser sudah dicatat pertanyaannya. Seru. Kalau dikasih 15 miliar, akankah berhenti dari dunia musikal? Gue sih berhenti kayaknya untuk 15 miliarnya gue pakai buat kamu bikin. tapi guenya tetap quit. Guys, buat musikal. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah datang ke Anchor. Makasih Ibu. Terima kasih. Senang sekali hari ini. Semoga kita semua selalu gembira. Bisa seperti Ale yang membedakan antara yang ini dan itu tapi tetap positif attitude-nya. Aduh, gue admire itu banget sih, beneran. Ale nggak pernah bad vibes di latihan. Iya, betul. Dia selalu kayak ceria. Ini apa lagi? Ini kagak bisa diem. Yang ini nggak bisa diem. Loncat Ini selalu memberikan efek yang positif buat yang lain. Atau kalau nggak efek positif, efeknya gini, hah? Ngapain barusan? Pokoknya Dia wow ngapain efek ya? Dia ngapain barusan? Nanti penonton kayak penasaran gak sih? Ngapain dia? Ada Lupa nonton. Tapi benar. Aku menyediakan ruang ini yang tadi aku bilang ya. Aku menyediakan ruangan ini untuk sharing, of course, tapi juga buat memudahkan mungkin ada yang lagi produksi, mau sedikit
membicarakan produksinya gitu, atau ya kita bisa saling bantulah gitu. Jadi musikalnya tetap hidup Baru. gitu. Sekali lagi thank you guys. Terima kasih. Bye bye. Dadah.